Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Rafi dengan NIM 18063080. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dua rangkaian untuk memenuhi dari tugas besar tugas PLC. Nah, jadi untuk rangkaian pertama yaitu ada rangkaian belt conveyor dengan gerakan isolasi. Nah, jadi mungkin sebelum menjalankan rangkaian, jadi sedikit penjelasan, yaitu di sini kita juga menggunakan beberapa elemen. Yaitu yang pertama kita ada push button, terus ada switch, terus ada relay. Di sini juga kita menggunakan yang namanya double acting cylinder dan limit switch dan beberapa elemen yang lainnya. Nah, jadi pada double acting cylinder ini itu digunakan untuk menghasilkan gerakan berosilasi sehingga beltnya bergerak tepat waktu gitu. Nah, jadi pada saat switch dihidupkan, maka batang piston ini atau dari double acting ini akan mulai berosilasi. Jadi di dua limit switch yang di atas karena itu gunanya untuk mengontrol gerakan maju dan mundurnya. Nah, mungkin kita akan mencoba untuk simulasinya. Nah, jadi di sini ketika kita tekan tombol S1 atau push buttonnya, maka relay di K1 ini akan bekerja dan anak kontak atau anak kontak relay pada K1 akan berubah, bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini pada sebelum kita memulai, yaitu anak kontak relaynya itu terbuka atau normally open. Nah, di sini jika kita tekan dan relay K1-nya bekerja, maka di anak kontak relay K1-nya itu akan berubah menjadi dari terbuka ke tutup atau yang dinamakan dari normally open menjadi normally close. Nah, jadi sehingga silinder, bisa teman-teman lihat silinder di sini, silinder. Jadi silinder ini akan bergerak maju dengan kekuatan penuh menuju limit switch 2. Jadi gerakan dari silinder ini akan maju ke arah limit switch 2. Nah, jika menyentuh batas limit, lalu anak dari kontak relay K2 ini akan menjadi NC yang awalnya bisa dilihat ini adalah NO. Jika sudah mencapai batas, maka dia akan menjadi NC atau terhubung dan anak dari kontak K1 akan menjadi NO. Maka terjadi pemutusan pada saat itu akan menjadi pemutusan rangkaian dari rangkaian tersebut. Maka silinder akan mundur ke posisi yang semula gitu. Nah, mungkin dari rangkaian belt conveyor dengan gerakan osilasi ini hanya sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan ya. Jadi singkatnya di double acting cylinder ini itu menggunakan gaya maksudnya dia akan terdorong gitu menggunakan kekuatan udara. Jadi ada udara yang bertekanan itu akan mendorong untuk mengeluarkan pistonnya untuk bergerak gitu. Nah, mungkin dari simulasi ini seperti itu yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Kita akan jadi pada rangkaian belt conveyor ini dengan gerakan osilasi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kita akan lanjut ke rangkaian kedua. Nah, baik. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian kedua. Nah, jadi pada rangkaian ini itu transfer station. Jadi pada rangkaian ini
itu terdapat blok yang harus ditransfer atau dipindahkan dari penyimpanan itu ke stasiun pemrosesan. Jadi balok itu didorong keluar dari penyimpanan oleh silinder satu kita sebut dan dipindahkan ke stasiun pemrosesan dengan silinder 2. Nah, jadi pada batang pistonnya silinder satu mungkin akan kembali ketika batang dari piston silinder 2 itu telah mencapai ujung posisi maksimum. Jadi limit switch yang digunakan juga fungsinya sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu mengontrol gerakan silinder dengan urutan bergantian gitu. Nah, jadi dapat kita coba untuk menjalankan simulasi dari rangkaian ini. Nah, baik. Jadi ketika kita tekan tombol S1 atau push button-nya, maka relay dari switch 2 dan mencapai penuh atau majunya sudah maksimum, maka akan mundur kembali ke limit switch 1. Nah, setelah itu baru silinder 1 akan berhenti sejenak dan mundur ke posisi normal. Nah, baik. Jadi ini akan bergerak secara bergantian dari silinder 1 bergerak terlebih dahulu dan berhenti, terus silinder 2 juga bergerak. Sebelum silinder 2 kembali, maka silinder pertama belum kembali. Setelah silinder 2 kembali, barulah silinder 1 bisa kembali ke posisi normal. Nah, baik, mungkin untuk rangkaian kedua, yaitu transformator station ini, hanya sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika kekurangan dan banyak kesalahan dari saya atau dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.